Gadis Moskow yang kesepian. Anastasia Volkov, atau yang biasa dipanggil Nastia, baru saja keluar dari apartemen pacarnya di pusat kota Moskow. Malam itu suhunya minus 18 derajat, salju turun perlahan menutupi trotoar. Nastia memakai mantel bulu panjang warna krem dan sepatu bot tinggi, tapi tetap saja dingin menusuk sampai ke tulang. Pacarnya baru saja bilang, "Kita selesai, Nastia. Aku capek sama drama kamu." Lalu pintu apartemen ditutup keras di depan wajahnya. Nastia berjalan tanpa tujuan. Dompetnya masih penuh uang, tapi dadanya kosong sekali. 2 tahun terakhir hidupnya berputar di antara pemotretan, pesta klub, dan cowok-cowok yang datang lalu pergi. Wajahnya yang cantik, rambut pirang panjang, mata biru, dan tubuh tinggi semampai membuatnya mudah jadi model majalah dan iklan. Tapi setiap malam, setelah lampu sorot mati dan musik berhenti, dia selalu merasa ada lubang besar di dalam dirinya. Malam ini lebih parah. Dia berhenti di sebuah minimarket, beli sebotol vodka kecil, dan langsung minum di pinggir jalan sambil bersandar ke tembok. Cairannya terasa panas di tenggorokan, tapi tidak cukup menghangatkan hatinya. Nastia menangis pelan. Air matanya membeku di ujung pipi sebelum jatuh ke salju. Dia melanjutkan berjalan. Kakinya sudah lelet karena mabuk dan dingin. Jalanan sepi, hanya ada beberapa mobil yang lelet melintas. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara yang aneh baginya. Suara laki-laki, panjang, naik turun, seperti nyanyi tapi bukan lagu biasa. Suara itu menggema di antara gedung-gedung tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nastia berhenti. Dia tahu suara itu dari mana. Di ujung jalan, ada masjid kecil yang dibangun komunitas Tatar bertahun-tahun lalu. Biasanya dia cuek saja kalau lewat sana. Tapi malam ini, entah kenapa, suara itu seperti masuk langsung ke dadanya. Tubuhnya bergetar. Bukan karena dingin. Ada sesuatu yang menekan keras di hatinya, seperti ada yang menariknya dari dalam. Nastia mendekat tanpa sadar. Dia berdiri di seberang jalan, memandang lampu kuning masjid yang temaram. Suara adzan terus berlanjut. Setiap kalimat membuat matanya semakin panas. Dia tidak mengerti satu kata pun, tapi rasanya seperti suara itu bicara langsung kepadanya. "Kamu sudah terlalu lama lari dari aku." Begitu terasa, adzan selesai. Nastia masih berdiri di tempat yang sama. Salju terus turun menutupi rambut dan bahunya. Dia mengusap wajahnya kasar, mencoba menghentikan air mata. "Aku gila apa sih?" gumamnya sendiri. Dia balik badan dan berjalan cepat ke apartemennya. Di dalam apartemen mewah yang sepi, Nastia langsung masuk kamar mandi. Dia membuka keran air panas, duduk di lantai shower, dan membiarkan air membasahi tubuhnya. Pikirannya penuh suara tadi. Dia mencoba mengusirnya dengan membuka musik keras di speaker, tapi tetap saja suara adzan itu terngiang-ngiang. Malam itu Nastia tidak bisa tidur. Dia duduk di sofa dengan selimut tebal, memandang keluar jendela. Moskow terlihat cantik dari lantai 20. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, tapi dia merasa semakin kecil dan sendirian. Dia membuka ponsel, scrolling foto-foto lamanya. Foto pesta, foto bersama mantan-mantan, foto saat dia tersenyum lebar di depan kamera. Semua terasa palsu sekarang. Pagi harinya, Nastia bangun dengan kepala pening. Dia minum kopi hitam sambil berdiri di balkon. Udara dingin menusuk paru-parunya. Dia memutuskan untuk kabur dari Moskow beberapa hari. Temannya, Daria, punya apartemen kecil di Istanbul yang sedang kosong. "Ambil saja, Nastia. Kamu kelihatan butuh libur," kata Daria kemarin di telepon. Nastia langsung memesan tiket pesawat untuk besok pagi. Dia tidak memberitahu siapa-siapa lagi. Dia hanya ingin pergi jauh dari semua ini. Dari Moskow, dari kenangan, dari rasa kosong yang semakin besar setiap hari. Saat menutup koper, ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya, "Kapan pulang makan malam sama kami? Sudah lama kamu nggak ke rumah." Nastia mengetik balasan singkat, "Sibuk, MA," lalu mematikan ponselnya. Dia tidak mau bicara dengan siapapun sekarang. Malam terakhir di Moskow, Nastia kembali berjalan sendirian. Entah kenapa kakinya membawanya lagi ke arah masjid kecil itu. Adzan maghrib baru saja berkumandang. Dia berdiri lebih dekat kali ini, hanya dipisahkan pagar besi rendah. Beberapa pria berjenggot dan mengenakan peci keluar masuk masjid. Mereka tersenyum ramah saat melihatnya, tapi Nastia cepat menunduk. Suara adzan selesai lagi. Nastia menarik napas panjang. Dadanya masih terasa sesak, tapi kali ini ada sedikit rasa lega yang aneh. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Dia hanya tahu satu hal, besok dia akan naik pesawat ke Istanbul,
Dan entah kenapa, dia merasa perjalanan ini akan mengubah segalanya. Nastia berbalik dan berjalan pulang. Salju masih turun, menutupi jejak kakinya satu persatu. Di dalam hatinya, suara adzan itu terus menggema, seperti panggilan yang sudah lama menunggunya untuk menjawab. Liburan ke Istanbul. Pesawat mendarat di Bandara Istanbul pagi hari, tapi Nastia baru benar-benar membuka mata saat taksi melaju di jalan raya tepi laut. Langit biru cerah, Laut Marmara berkilau di sebelah kiri, dan burung-burung camar terbang rendah. Udara terasa lebih hangat daripada Moskow, meskipun masih awal April. Nastia menurunkan kaca jendela sedikit, mencium bau asin yang bercampur asap knalpot. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dia merasa bisa bernapas lebih lega. Apartemen Daria terletak di daerah Cihangir, lantai 4 tanpa lift. Kamarnya kecil tapi bersih. Jendela besar menghadap jalan sempit yang penuh kafe dan toko roti. Nastia menjatuhkan koper, langsung rebah di kasur. Dia berencana tidur seharian, lalu malamnya mencari klub dan melanjutkan hidup lamanya. Rencana itu terasa mudah dan aman. Tapi jam 4 subuh waktu setempat, dia terbangun karena suara keras yang menggema di seluruh kota. Suara laki-laki, panjang, menggetarkan udara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nastia duduk di tempat tidur, jantungnya berdegup kencang. Suara itu sama persis dengan yang dia dengar di Moskow, tapi kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan datang dari segala arah seolah kota ini bernyanyi bersamaan. Dia menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap masuk, lembut tapi tegas. Adzan berhenti. Nastia tetap terjaga sampai matahari terbit. Dia akhirnya bangun, mandi, dan memutuskan keluar mencari kopi. Jalanan masih sepi, hanya ada beberapa pria tua yang berjalan cepat menuju masjid terdekat. Bau roti segar dan teh hitam Turki tercium dari mana-mana. Nastia duduk di sebuah kafe kecil, memesan Turkish coffee dan simit. Saat pelayan membawa pesanannya, dia tanpa sengaja mendengar dua orang di meja sebelah bicara tentang Ramadan yang baru dimulai kemarin. Nastia baru sadar, oh, karena itu kota ini terasa berbeda. Hari pertama dia habiskan dengan jalan kaki tanpa tujuan. Dari Cihangir turun ke Karakal, lalu naik tram ke Sultan Ahmed. Dia melihat Hagia Sophia dan Masjid Biru dari luar, mengambil foto seperti turis biasa, tapi pikirannya tidak benar-benar di sana. Setiap kali waktu salat tiba, suara adzan kembali menggema. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 kali sehari, kota ini seperti mengingatkan semua orang bahwa ada yang lebih besar dari mereka. Malam ketiga, Nastia keluar dengan niat mencari bar. Dia sudah pakai dress pendek hitam dan sepatu hak tinggi, rambut dibiarkan tergerai. Tapi saat berjalan di Istiqlal Chadesi, dia melihat pemandangan yang membuat langkahnya terhenti. Ratusan orang duduk di atas tikar plastik di trotoar, meja-meja panjang penuh makanan sederhana, roti, zaitun, kurma, sup, air. Anak-anak berlarian, orang tua tertawa, semua saling menyapa meskipun tidak saling kenal. Ada spanduk besar bertulisan, Iftar Sofras Herkeseak, meja buka puasa terbuka untuk semua. Nastia berdiri di pinggir, memperhatikan. Seorang nenek kecil berjilbab abu-abu mendekatinya, tersenyum lebar meskipun giginya sudah banyak yang hilang. Nenek itu membawa piring plastik berisi 3 butir kurma dan segelas air. Tanpa bicara apa-apa, nenek itu menyodorkan piring itu ke tangan Nastia. Nastia bingung, tapi menerimanya. Nenek itu mengangguk puas, lalu kembali ke tempat duduknya. Tepat saat itu, adzan maghrib berkumandang. Semua orang langsung diam. Nastia ikut diam. Suara muadzin terdengar begitu indah, begitu tenang. Ketika adzan selesai, semua orang serentak mengambil kurma dan air, mengucapkan, Bismillah, pelan, lalu makan. Nastia masih berdiri memegang piringnya. Dia melihat seorang anak kecil menatapnya, lalu tersenyum dan mengangguk mengajak duduk. Nastia menggeleng pelan, tapi anak itu tetap tersenyum. Entah kenapa, Nastia menunduk dan mengambil 1 butir kurma. Manisnya langsung melebar di lidahnya. Dia meminum airnya pelan-pelan. Sesuatu yang aneh terjadi di dadanya. Rasanya hangat, penuh, dan damai sekaligus. Air mata mengalir tanpa izin. Dia buru-buru mengusap wajahnya agar tidak ada yang melihat, tapi air mata itu terus jatuh.
Dia meninggalkan piring di trotoar dan berjalan cepat menjauh. Malam itu Nastya tidak jadi kebar. Dia pulang ke apartemen, duduk di balkon kecil, dan menatap langit gelap. Adzan Isya terdengar lagi dari kejauhan. Kali ini dia tidak menutup telinga. Dia membiarkan suara itu masuk, membiarkan getarannya mengisi dadanya. Dia menangis lagi, lebih lama dari sebelumnya. Dia tidak tahu kenapa dia menangis. Tapi rasanya seperti semua beban yang dia bawa dari Moskow mulai runtuh satu persatu. Keesokan harinya, Nastya tidak lagi memakai dress pendek. Dia memilih celana jeans dan sweater longgar. Dia kembali ke daerah Sultan Ahmed, kali ini masuk ke halaman Masjid Biru. Dia tidak berani masuk ke dalam, hanya duduk di bangku kayu di halaman, memperhatikan orang-orang yang datang salat. Ada turis, ada warga lokal, ada yang berjilbab, ada yang tidak. Semua terlihat tenang. Saat adzan zuhur berkumandang, Nastya menutup mata. Dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi dia membiarkan suara itu membawanya kemana saja. Dadanya terasa penuh lagi, tapi kali ini bukan rasa sakit. Ini rasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seperti ada yang memanggil namanya dari sangat jauh, tapi dengan cinta yang begitu besar. Malamnya, dia duduk di kamar, membuka laptop, dan tanpa sadar mengetik di Google, apa arti adzan. Dia membaca terjemahan kalimat demi kalimat. Allah Maha Besar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Mari mendirikan salat. Mari menuju kemenangan. Nastya membaca itu berulang-ulang. Air matanya jatuh ke keyboard. Dia tidak mengerti kenapa kata-kata sederhana itu membuatnya menangis seperti anak kecil. Dia hanya tahu satu hal. Liburan yang awalnya untuk melarikan diri, sekarang mulai terasa seperti dia sedang dicari oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nastya tidak ingin lari lagi. Pertemuan pertama dengan Aisyah. Hari ke-6 di Istanbul, Nastya mulai merasa aneh dengan dirinya sendiri. Pagi-pagi dia sudah bangun sebelum adzan subuh selesai, duduk di balkon sambil memegang cangkir teh panas, menunggu suara itu datang lagi. Setelah adzan selesai, dia tidak langsung tidur kembali. Dia malah mandi, memakai baju yang paling tertutup yang dia bawa, celana panjang hitam dan kemeja lengan panjang warna abu-abu. Lalu dia keluar tanpa rencana pasti. Kakinya membawanya lagi ke halaman Masjid Sultan Ahmed. Langit sore mulai jingga, angin sepau-sepau membawa bau laut. Orang-orang mulai berdatangan untuk salat maghrib. Nastya duduk di bangku yang sama seperti kemarin, tangannya memegang tas kecil di pangkuan. Dia hanya memperhatikan. Beberapa turis mengambil foto, anak-anak berlarian, dan banyak orang melepas sepatu sebelum masuk ke dalam masjid. Adzan maghrib berkumandang. Nastya menunduk, menutup mata. Suara itu lagi, kali ini terasa lebih dekat, lebih dalam. Dadanya bergetar hebat. Air mata mengalir pelan tanpa bisa dicegah. Dia tidak mengusapnya lagi, biarkan saja jatuh ke pangkuan. Saat adzan selesai, dia tetap menunduk lama, sampai merasa ada orang berdiri di depannya. Nastya mengangkat kepala perlahan. Seorang perempuan muda, mungkin seusia dengan dia, berdiri sambil memegang tas kecil dan sejadah lipat. Perempuan itu memakai jilbab warna krem dan tunik panjang warna hijau muda. Wajahnya ramah, mata coklatnya lembut. Dia mengeluarkan tisu dari tasnya, lalu menyodorkannya tanpa bicara apa-apa. Nastya menerima tisu itu, mengusap wajahnya pelan. Perempuan itu tetap berdiri, tersenyum kecil. Lalu dia duduk di bangku sebelah Nastya, memberi jarak sopan. Mereka diam cukup lama, hanya mendengar suara orang-orang yang mulai masuk masjid untuk salat. Perempuan itu akhirnya membuka tasnya lagi, mengeluarkan earphone nirkabel kecil, lalu menunjuk ke arah pintu masjid. Nastya mengerti isyaratnya. Ada terjemahan khutbah dalam bahasa Inggris lewat earphone itu. Nastya ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka berdua bangkit, melepas sepatu, dan masuk ke bagian khusus wanita di dalam masjid. Nastya duduk di paling belakang, dekat pintu. Dia memakai earphone yang diberikan. Jantungnya berdegup kencang. Dia belum pernah masuk masjid sebelumnya. Bau karpet dan wangi oud samar-samar tercium. Perempuan di depan sudah mulai salat, berdiri rapi dalam barisan. Nastya hanya duduk memperhatikan, tangannya saling mencengkeram.
Khutbah Jumat diganti khutbah biasa karena bukan hari Jumat. Suara imam terdengar tenang, dan terjemahan dalam bahasa Inggris mengalir di telinga Nastya. Tema khutbahnya sederhana, tentang orang yang tersesat dan akhirnya menemukan jalan pulang. Imam bicara tentang rahmat Allah yang selalu menunggu, tidak peduli seberapa jauh seseorang pernah pergi. Nastya menunduk sepanjang khutbah. Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi karpet. Dia merasa setiap kata ditujukan kepadanya. Semua pesta, semua malam mabuk, semua cowok yang hanya memakai tubuhnya, semua rasa kosong yang bertahun-tahun dia bawa, semua terasa seperti beban berat yang perlahan-lahan dilepaskan dari pundaknya. Setelah salat selesai, orang-orang mulai keluar pelan-pelan. Perempuan yang memberi earphone tadi tetap duduk di samping Nastya. Dia mengambil Al-Quran kecil dari tasnya, membukanya, lalu menunjukkan satu ayat pendek dalam terjemahan bahasa Inggris. Nastya membaca pelan dalam hati. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghidupkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Taha 124. Nastya menatap ayat itu lama. Dadanya sesak. Perempuan itu menutup Al-Quran perlahan, lalu menulis di ponselnya, "Nama saya Aisyah. Kamu mau ngobrol sebentar di luar?" Nastya mengangguk lemah. Mereka keluar, memakai sepatu lagi, lalu duduk di bangku yang sama seperti tadi. Matahari sudah hampir tenggelam, langit berwarna oranye dan ungu. Aisyah membuka botol air, memberi setengah kepada Nastya. Mereka minum pelan. Nastya mulai bicara pelan, bahasa Inggrisnya bercampur aksen Rusia yang kental. Dia ceritakan semuanya, hidupnya di Moskow, modeling, pesta, alkohol, cowok-cowok yang datang dan pergi, rasa kosong yang semakin besar, sampai suara adzan di Moskow yang membuatnya tidak bisa tidur. Dia bicara tanpa henti, air matanya terus mengalir. Aisyah hanya mendengarkan, tidak memotong sekalipun. Setelah Nastya selesai, Aisyah mengangguk pelan. Dia menulis lagi di ponselnya, "Saya dari Indonesia. Sedang pertukaran pelajar di sini. Saya pernah merasakan kosong yang sama sebelum kenal Islam sungguhan. Kamu tidak sendiri." Nastya menatap Aisyah lama. Ada sesuatu di mata perempuan itu yang membuat Nastya merasa aman. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa ada orang yang benar-benar melihat dia, bukan hanya wajah cantik atau tubuhnya. Mereka duduk sampai lampu-lampu masjid menyala. Adzan Isya berkumandang lagi. Aisyah bangkit, mengajak Nastya masuk lagi hanya untuk duduk di belakang. Kali ini Nastya tidak menangis. Dia hanya diam, memperhatikan orang-orang salat. Ada rasa tenang yang perlahan-lahan mengisi dadanya. Setelah salat selesai, Aisyah menulis nomor teleponnya di kertas kecil, lalu memberikannya kepada Nastya. Dia tersenyum, mengangguk, lalu berjalan pergi bersama rombongan perempuan lain. Nastya memegang kertas itu erat-erat, seperti memegang tali penyelamat. Malam itu Nastya pulang ke apartemen dengan langkah ringan. Dia tidak langsung tidur. Dia duduk di balkon lagi, memandang lampu-lampu kota. Di tangannya masih ada kertas dengan nomor Aisyah. Dia mengetik pesan singkat, "Terima kasih tadi. Saya Nastya." Balasan datang cepat, "Sama-sama, Nastya. Kalau mau ngobrol lagi, kapan saja ya. Allah selalu sayang kamu." Nastya membaca pesan itu berulang-ulang. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Ada rasa hangat yang baru, rasa yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Ingin dekat lagi dengan suara yang memanggilnya setiap hari. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nastya tidur tanpa mimpi buruk. Hari-hari yang berubah. Hari-hari Nastya di Istanbul mulai punya pola baru. Pagi ia bangun sebelum subuh, duduk di balkon sambil memegang cangkir teh, menunggu adzan pertama hari itu. Begitu suara muadzin selesai, ia mandi, memakai baju paling panjang yang ada di koper, lalu keluar mencari sarapan. Ia tidak lagi memakai riasan tebal. Bedak tipis dan lipstik nude sudah cukup. Rambut pirangnya tetap tergerai, tapi ia mulai memakai topi atau syal besar untuk menutupi sebagian. Pesan dengan Aisyah jadi rutinitas. Pagi biasanya hanya salam sederhana. Siang saling kirim foto makanan atau pemandangan kota. Malam mereka janjian bertemu. Pertemuan pertama setelah masjid adalah di sebuah kafe kecil di Uskudar,
Sisi Asia, Istanbul. Aisyah sudah menunggu dengan segelas airan dan piring pide keju. Nastia datang agak terlambat karena tersesat naik feri, tapi Aisyah hanya tersenyum dan menggeser kursi. Mereka banyak diam di awal, tapi diamnya tidak canggung. Aisyah makan pelan, Nastia mengaduk tehnya berkali-kali. Akhirnya Nastia mulai bertanya hal-hal yang selama ini mengganjal di kepalanya. Ia tanya kenapa Aisyah tidak minum alkohol sama sekali, kenapa perempuan muslim menutup rambut, apa benar Allah mengawasi setiap detik, dan apakah orang yang pernah berbuat banyak salah masih bisa dimaafkan. Aisyah menjawab satu persatu, pelan dan tanpa menghakimi. Ia ceritakan bahwa dulu ia juga pernah suka clubbing di Jakarta. Pernah pacaran yang tidak sehat, pernah merasa hidupnya hampa meskipun keluarganya religius. Lalu suatu hari ia benar-benar membaca Al-Quran dengan hati, bukan sekadar hafalan. Sejak itu semuanya berubah perlahan. Nastia mendengarkan tanpa berkedip. Ia merasa seperti sedang mendengar cerita hidupnya sendiri, tapi dari sudut yang berbeda. Hari berikutnya Aisyah mengajak Nastia buka puasa di rumah keluarga Turki tempat ia tinggal. Rumah itu sederhana, 3 lantai di daerah Eyüp. Ibu rumah tangga bernama Fatma langsung memeluk Nastia begitu pintu dibuka, meskipun mereka baru pertama kali bertemu. Di dalam sudah ada 10 orang, anak-anak, menantu, tetangga. Meja makan penuh makanan, sup tarhana, dolma, kofte, baklava. Semua duduk lesehan di atas karpet tebal. Saat adzan maghrib berkumandang, semua langsung diam. Nastia ikut diam. Ia melihat Fatma mengambil kurma, mengucapkan Bismillah, lalu menyodorkan piring kurma ke arah Nastia lebih dulu. Nastia mengambil 1 butir, memakannya pelan. Manisnya sama seperti malam di trotoar Istiqlal, tapi kali ini lebih hangat karena dikelilingi orang-orang yang tersenyum kepadanya. Setelah makan, semua laki-laki salat di ruang tamu, perempuan di ruang belakang. Nastia hanya duduk memperhatikan dari sudut. Ia melihat Aisyah salat dengan tenang, gerakannya pelan dan penuh khusyuk. Setelah selesai, Aisyah mendekat, duduk di samping Nastia, lalu membuka aplikasi di ponselnya yang menunjukkan gerakan salat beserta artinya. Nastia hanya mengangguk-angguk, tapi matanya tidak lepas dari layar. Malam itu Nastia pulang naik bus sendirian. Di dalam bus ia menangis pelan, kepala bersandar ke kaca jendela. Ia menangis karena merasa dicintai tanpa syarat oleh orang-orang yang baru ia kenal beberapa jam. 2 hari kemudian Nastia mencoba puasa untuk pertama kalinya. Ia bilang pada Aisyah hanya, iseng. Tapi sebenarnya ia ingin tahu rasanya. Ia bangun sahur sendirian di apartemen, makan roti dan keju yang dibeli kemarin, minum air banyak-banyak, lalu tidur lagi. Sepanjang hari ia tidak makan dan minum apapun. Lapar dan haus mulai terasa jam 3 sore, tapi ia tahan. Ia jalan-jalan ke pasar rempah-rempah hanya untuk mengalihkan pikiran. Saat adzan maghrib akhirnya terdengar, Nastia sedang duduk di balkon. Ia langsung berdiri, tangannya gemetar. Ia menuang air ke gelas, memegangnya erat-erat. Begitu suara, Allahu Akbar, terakhir selesai, ia minum air itu pelan-pelan. Rasanya seperti minum air kehidupan. Air mata mengalir deras. Ia duduk di lantai balkon, memeluk lutut, dan menangis sampai bahunya bergetar. Damai yang ia rasakan saat itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak ingin kembali ke hidup lamanya lagi. Besoknya ia puasa lagi. Dan besoknya lagi. Aisyah mengirimkan voice note setiap sahur. Doa pendek, semangat, dan pengingat bahwa Allah melihat usahanya. Nastia menyimpan semua voice note itu, memutarnya berkali-kali. Pertengahan minggu kedua, Aisyah mengajak Nastia ikut kelas pengenalan Islam untuk orang asing di sebuah pusat kecil dekat Fatih. Kelasnya cuma 10 orang, 2 orang Amerika, 1 Prancis, 1 Korea, dan sisanya Turki lokal yang ingin belajar bahasa Inggris agama. Pengajarnya ustaz muda bernama Ahmed yang bicara bahasa Inggris lancar. Nastia duduk di kursi paling belakang, memakai syal besar yang menutupi dada. Ia takut ketahuan bodoh, tapi ternyata semua pertanyaan yang ia pikir konyol, justru ditanya juga oleh yang lain. Mereka belajar makna syahadat, rukun Islam, rukun iman, cara wudhu, dan gerakan salat. Setiap selesai kelas, Nastia pulang dengan hati penuh dan kepala pening, tapi senang.
Malam Jumat terakhir sebelum Nastya harus pulang ke Moskow, Aisyah mengajaknya tarawih di Masjid Sulimanie. Masjid itu besar dan megah. Lampu-lampu kristalnya berkilauan. Nastya memakai gamis panjang warna biru muda yang dipinjamkan Aisyah, dan syal besar yang menutupi rambutnya sepenuhnya untuk pertama kalinya. Ia merasa aneh melihat pantulan dirinya di cermin, tapi juga lega. Di dalam masjid, ribuan orang salat berjamaah. Nastya berdiri di barisan paling belakang wanita, mengikuti gerakan yang baru ia pelajari. Saat sujud pertama, dahi dan hidungnya menyentuh karpet, air matanya langsung jatuh. Ia tidak bisa berhenti menangis sepanjang tarawih. Setiap kali bangun dari sujud, ia menangis lagi. Aisyah yang berdiri di sebelahnya hanya memegang bahu Nastya pelan, memberitahu bahwa tidak apa-apa. Setelah selesai, mereka duduk di halaman masjid sampai tengah malam. Bintang-bintang terlihat jelas di atas kubah. Nastya memeluk lutut, menunduk lama. Ia tahu tiket pulangnya tinggal 3 hari lagi. Ia tahu kontrak modeling di Moskow menunggu. Tapi hatinya menolak pulang. Ia takut semua rasa damai ini hilang begitu ia kembali ke dunia lamanya. Aisyah duduk di sampingnya, tidak memaksa bicara. Mereka hanya diam, mendengar suara kota yang mulai sepi. Nastya akhirnya mengangkat kepala, menatap kubah masjid yang besar. Ia tahu, apapun yang terjadi nanti, sesuatu di dalam dirinya sudah berubah selamanya. Dan perubahan itu baru saja dimulai. Badai dari masa lalu. Tiket pulang Nastya tinggal 2 hari lagi. Pagi itu, ia menerima telepon dari agen modeling di Moskow. Ada pemotretan besar untuk merek parfum mewah. Kontraknya sudah ditandatangani 6 bulan lalu, dan bayarannya sangat tinggi. Kalau ia tidak datang, denda jutaan rubel dan reputasinya bakal hancur. Nastya duduk di lantai apartemen Cihangir, memandang ponsel lama sekali. Ia tahu ia harus pulang dulu, minimal menyelesaikan pekerjaan itu. Ia memberitahu Aisyah lewat pesan. Aisyah hanya balas singkat, "Kamu pasti bisa jaga hati kamu, Nastya. Allah selalu dekat." Nastya membaca pesan itu berkali-kali sebelum naik pesawat. Moskow menyambutnya dengan udara minus 20 derajat dan angin kencang. Begitu keluar dari bandara, ia langsung merasa berat. Kota ini terasa dingin bukan hanya di kulit, tapi sampai ke tulang. Apartemennya masih sama, mewah, sepi, penuh botol-botol parfum dan baju desainer. Ia membuka koper, melihat gamis biru dan syal yang dipinjam Aisyah masih terlipat rapi di dalam. Ia memegangnya lama, lalu menyimpannya di laci paling atas. Pemotretan diadakan di studio besar dekat Sungai Moskva. Tim sudah menunggu, fotografer terkenal, stylist, make-up artis, dan beberapa model lain. Begitu Nastya masuk, semua langsung memeluknya dan bilang kangen. Ia dipakaikan dress hitam ketat tanpa lengan, rambut digerai dan disemprot kilau, make-up smoky tebal. Saat berdiri di depan lampu sorot, ia merasa seperti kembali ke tubuh orang lain. Tubuh yang dulu ia kenal, tapi sekarang terasa asing. Selesai pemotretan, agennya mengajak pesta perayaan di klub baru di pusat kota. "Kamu harus datang, Nastya. Semua orang kangen sama kamu," katanya sambil tertawa. Nastya ingin menolak, tapi ia lelah sekali dan tidak punya alasan kuat. Ia hanya mengangguk. Klub itu ramai, lampu laser berkedip-kedip, musik bass menggelegar. Meja VIP sudah penuh vodka, champagne, dan koktail warna-warni. Teman-temannya langsung menarik Nastya ke lantai dansa. Awalnya ia hanya berdiri di pinggir, tapi setelah gelas kedua vodka, tubuhnya mulai ikut bergerak sendiri. Ia menari, tertawa, dan minum lagi. Semua terasa mudah, seperti kembali ke zona nyaman yang lama. Di tengah lantai dansa, tiba-tiba ia melihat wajah yang sudah ia coba lupakan. Dmitri, mantan pacarnya yang terakhir, berdiri di bar sambil memandangnya. Rambutnya masih sama, senyumnya masih sama. Ia mendekat, memeluk pinggang Nastya dari belakang, berbisik di telinga bahwa ia kangen. Nastya tidak menolak. Ia malah ikut ke sofa VIP bersama Dmitri dan teman-temannya. Malam itu berlalu dengan cepat. Minum, dansa, ciuman di sudut gelap, dan tawa keras yang sudah lama tidak ia dengar. Jam 2 pagi, Nastya sudah sangat mabuk. Ia duduk sendirian di sofa, kepala pening, perut mual. Semua orang di sekitarnya masih berpesta. Ia mengeluarkan ponsel,
ingin menelepon Aisyah, tapi jarinya terlalu lelet. Tanpa sengaja, ia menekan tombol voice note lama yang pernah dikirim Aisyah saat Ramadan. Suara adzan subuh dari Masjid Sulimanie mengalir pelan dari speaker ponsel. Di tengah dentuman musik klub, suara itu terdengar kecil, tapi cukup untuk membuat Nastya tersentak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dunia sekelilingnya seperti berhenti. Lampu berkedip, orang-orang menari, tapi Nastya hanya mendengar adzan itu. Dadanya sesak sekali. Ia teringat balkon di Cihangir, teringat kurma di tangan Fatma, teringat sujud pertamanya di masjid. Air matanya langsung jatuh. Ia berdiri tiba-tiba, mendorong orang-orang di depannya, dan berlari keluar klub. Di trotoar, udara dingin langsung menampar wajahnya. Ia muntah di pinggir jalan, lututnya lemas sampai jatuh ke salju. Orang-orang lewat memandangnya aneh, tapi ia tidak peduli. Ia menangis histeris, tangannya memukul-mukul dada sendiri. Ia merasa kotor, bodoh, dan takut sekali. Takut semua yang sudah ia bangun di Istanbul hilang dalam satu malam. Dengan tangan gemetar, ia menelepon Aisyah. Di Istanbul sudah jam 4 pagi. Aisyah mengangkat di dering ketiga, suaranya mengantuk tapi tenang. Nastya langsung menangis keras di telepon. Tidak bisa bicara apa-apa selain, "Aku takut, aku nggak mau balik lagi, tolong aku." Aisyah tidak marah. Ia hanya bilang pelan agar Nastya tarik napas dalam-dalam, lalu membaca doa pendek. Setelah itu ia suruh Nastya pulang sekarang juga, mandi, ganti baju, dan tidur. "Besok kamu masih punya pilihan, Nastya. Allah Maha Penerima Taubat," kata Aisyah sebelum menutup telepon. Nastya naik taksi pulang. Di apartemen ia langsung masuk kamar mandi, membuka keran air panas, dan duduk di lantai sampai air habis. Ia menggosok tubuhnya keras-keras sampai kulitnya merah. Setelah itu ia membuka laci, mengeluarkan gamis biru dan syal Aisyah, lalu memakainya meskipun sudah jam 3 pagi. Ia tidur dengan baju itu, menangis sampai tertidur. Pagi harinya ia membatalkan semua jadwal modeling yang tersisa. Ia telepon agennya, bilang ia sakit keras dan tidak bisa kerja lagi untuk sementara. Agennya marah besar, tapi Nastya sudah tidak peduli. Ia langsung ke bandara, membeli tiket tercepat ke Istanbul. Ia hanya bawa tas kecil, paspor, dan gamis biru itu. Di pesawat ia duduk di dekat jendela, menatap awan putih. Ia menangis lagi, tapi kali ini lebih tenang. Ia tahu ia baru saja hampir jatuh ke jurang yang sama, tapi ada suara adzan kecil dari ponsel Aisyah yang menariknya kembali. Ia pegang syal di lehernya erat-erat, seperti memegang janji pada dirinya sendiri. Pesawat mendarat di Istanbul malam hari. Udara hangat menyambutnya lagi. Begitu keluar dari bandara, ia langsung mendengar adzan Isya dari kejauhan. Ia berhenti di trotoar, menutup mata, dan membiarkan suara itu membasuh semua kotoran yang menempel semalam. Ia menangis lagi, tapi kali ini dengan senyum kecil. Ia tahu ia sudah pulang. Bukan ke apartemen Cihangir, tapi ke tempat yang selama ini memanggilnya dengan lembut setiap hari. Langkah pertama menuju hidayah. Nastya mendarat di Istanbul jam 10 malam. Begitu keluar dari bandara, ia langsung naik taksi ke apartemen Cihangir. Kunci masih ada di tasnya, tapi ia tidak masuk dulu. Ia hanya duduk di tangga depan gedung, menunggu adzan Isya selesai dari masjid kecil di ujung jalan. Setelah suara terakhir, Allahu Akbar, menghilang, ia baru naik ke lantai 4, membuka pintu, dan langsung sujud di lantai kayu apartemen. Ia menangis sampai bahunya lelah. Tapi kali ini bukan karena takut. Ia menangis karena bersyukur masih diberi kesempatan kembali. Pagi harinya ia mengirim pesan ke Aisyah, "Aku sudah balik. Boleh ketemu hari ini?" Aisyah langsung membalas, "Datang ke rumah Fatma saja. Kami semua kangen." Nastya mandi, memakai gamis biru yang sama, dan menutup rambutnya dengan syal krem yang dulu dipinjamkan Aisyah. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Wajahnya masih cantik, tapi matanya sudah berbeda. Lebih tenang, lebih hidup. Rumah Fatma di Eyüp ramai seperti biasa. Begitu pintu dibuka, Fatma langsung memeluk Nastya erat-erat sampai hampir sesak napas. Anak-anak kecil berlarian memanggil, "Abla Nastya," sambil menarik tangannya ke dalam. Aisyah berdiri di belakang, tersenyum lebar.
Nastya memeluk Aisyah lama sekali, sampai keduanya menangis tanpa suara. Hari itu Nastya tidak pulang. Ia tinggal di rumah Fatma selama 3 hari berturut-turut. Ia ikut sahur, ikut buka, ikut salat berjamaah, ikut tarawih. Ia belajar wudhu yang benar, belajar gerakan salat dari awal lagi, belajar baca Al-Fatihah dengan tajwid sederhana. Setiap kali ia salah, anak-anak Fatma tertawa kecil, tapi tidak mengejek. Mereka malah senang karena ada kakak baru yang belajar sama seperti mereka dulu. Malam keempat, Aisyah mengajak Nastya ke sebuah pusat dakwah kecil di daerah Fatih. Tempatnya sederhana, hanya ruang 2 lantai dengan karpet hijau dan papan tulis. Di sana ada kelas khusus untuk calon mualaf. Pesertanya tidak banyak. Nastya, seorang gadis Polandia, 1 pria Inggris, dan 2 orang Turki yang baru mau serius belajar agama. Pengajarnya Ustaz Ahmed yang dulu mengajar kelas pengenalan. Kelas pertama dimulai dengan penjelasan makna syahadat. Ahmed menulis 2 kalimat syahadat di papan tulis, lalu membaca pelan-pelan dalam bahasa Arab dan terjemahan bahasa Inggris. Nastya menyalin kalimat itu di buku catatan kecilnya dengan tulisan tangan gemetar. Ia membacanya berulang-ulang dalam hati sampai hafal bunyinya, meskipun lidahnya masih kaku. Setelah kelas selesai, Ahmed mendekati Nastya dan bertanya apakah ia sudah siap mengucapkan syahadat. Nastya menunduk lama. Ia takut. Bukan takut masuk Islam, tapi takut tidak cukup kuat menjalaninya. Ia ingat malam di klub Moskow, ingat betapa mudahnya ia hampir jatuh lagi. Ahmed hanya tersenyum, lalu bilang bahwa syahadat itu bukan akhir perjalanan, tapi awal. Allah tidak melihat seberapa sempurna kamu, tapi seberapa jujur hatimu, katanya pelan. Malam itu Nastya tidak langsung menjawab. Ia pulang ke rumah Fatma, duduk di kamar tamu kecil, dan membuka laptop. Ia mencari video-video mualaf dari berbagai negara. Ia menonton gadis Rusia lain yang masuk Islam, menonton ibu rumah tangga Amerika yang menangis saat mengucapkan syahadat, menonton anak muda Prancis yang meninggalkan pesta demi salat. Ia menangis sepanjang malam, tapi hatinya semakin mantap. Besoknya ia kembali ke pusat dakwah. Kali ini ia datang lebih awal. Ia memakai gamis putih polos dan jilbab lebar warna krem yang baru dibeli di pasar Eminonu. Ia duduk di kursi paling depan, tangannya saling mencengkeram di pangkuan. Ahmed tersenyum melihatnya, lalu mengundang 2 orang saksi, Aisyah dan seorang ustazah Turki bernama Zeynep. Ruangan kecil itu terasa penuh meskipun hanya ada 5 orang. Ahmed meminta Nastya mengulang kalimat syahadat dalam bahasa Arab setelah dia baca. Nastya menarik napas dalam-dalam. Suaranya gemetar, tapi ia mulai membaca. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia mengulanginya 3 kali. Setiap kali selesai, air matanya jatuh ke lantai. Saat kalimat terakhir selesai, Aisyah langsung memeluknya erat-erat. Zeynep memeluk dari sisi lain. Ahmed mengangkat tangan, membaca doa pendek untuk Nastya. Nastya menangis sampai bajunya basah di bagian dada. Ia tidak bisa berhenti. Ia merasa seperti baru lahir kembali. Setelah itu mereka salat syukur 2 rakaat. Nastya salat di belakang Zeynep, mengikuti gerakan dengan hati-hati. Saat sujud pertama sebagai muslimah, ia menempelkan dahi ke karpet dan menangis lagi. Ia tidak tahu berapa lama ia sujud, tapi rasanya seperti semua dosa masa lalunya terlepas satu persatu dari tubuhnya. Malam itu Nastya resmi berganti nama. Ahmed menyarankan nama Anastasia Aisyah Volkov, supaya tetap mudah dipanggil keluarga, tapi ada nama Islam di tengahnya. Nastya langsung setuju. Ia suka nama Aisyah karena itu nama sahabatnya yang sudah seperti kakak. Keesokan harinya ia mulai belajar hal-hal kecil yang ternyata besar artinya. Cara memakai jilbab rapi, cara memilih baju yang menutup aurat, cara menjawab salam, Assalamualaikum, cara membaca doa makan dan doa keluar rumah. Aisyah mengajarinya dengan sabar, satu persatu. Nastya sering salah, sering lupa, tapi Aisyah tidak pernah kesal. Nastya juga mulai menghapus semua foto lama di Instagramnya. Foto-foto pesta, foto bikini, foto dengan cowok-cowok, semua dihapus satu persatu. Ia ganti foto profil dengan gambar sederhana. Dirinya memakai jilbab putih, tersenyum kecil di depan Masjid Sulimanie. Captionnya cuma 1 kalimat, Alhamdulillah for everything. Ia tahu sebentar lagi ia harus kembali ke Moskow untuk selamanya.
Kontrak modeling sudah dibatalkan, tapi keluarga dan hidup lamanya masih menunggu. Ia takut, tapi sekarang ia tidak takut sendirian. Ia punya Allah, punya Aisyah, punya keluarga baru di Istanbul yang selalu membukakan pintu untuknya. Malam terakhir sebelum pulang, Nastya salat tahajud sendirian di kamar tamu rumah Fatma. Ia sujud lama sekali, berbisik dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan aku kembali ke jalan yang gelap. Pegang tanganku erat-erat." Setelah selesai, ia duduk di lantai, menatap langit-langit. Ia tahu perjalanan baru saja dimulai, dan kali ini ia tidak lagi berjalan sendirian. Di luar jendela, adzan subuh mulai berkumandang. Nastya tersenyum. Suara itu sekarang bukan lagi panggilan asing. Suara itu adalah panggilan pulang. Pulang ke Moskow, tapi sudah berbeda. Pesawat mendarat di Bandara Sheremetyevo pagi hari. Udara minus 23 derajat langsung menusuk kulit wajah Nastya begitu pintu keluar dibuka. Ia memakai mantel panjang hitam yang menutupi sampai lutut, jilbab lebar warna abu-abu tua, dan syal tebal melingkar di leher. Tas kecilnya hanya berisi pakaian sederhana, Al-Quran saku, dan sejadah lipat. Ia tidak membawa apa-apa lagi dari kehidupan lamanya. Di pintu kedatangan, ibunya, Elena Volkov, sudah menunggu dengan wajah cemas. Begitu melihat Nastya berjilbab, Elena langsung membeku. Matanya melebar, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Nastya hanya tersenyum kecil, memeluk ibunya pelan, lalu berbisik, "Assalamualaikum, Mama." Elena menarik badan ke belakang, menatap anaknya dari atas sampai bawah seperti melihat orang asing. Perjalanan pulang ke rumah orang tua di pinggiran Moskow terasa sangat panjang. Elena terus memandang Nastya dari sudut mata, tapi tidak bertanya apa-apa. Ayahnya, Sergei, hanya mengangguk saat Nastya masuk rumah. Rumah besar bergaya klasik itu masih sama. Perapian menyala, foto-foto keluarga di dinding, bau roti panggang dan kopi. Tapi Nastya sekarang merasa seperti tamu. Malam pertama ia langsung masuk kamar lamanya di lantai 2. Ia melepas mantel, membentangkan sejadah di sudut kamar, lalu salat maghrib dan isya. Ia salat dengan tenang, meskipun tahu ibunya berdiri di luar pintu mengintip lewat celah. Setelah selesai, ia duduk di lantai, membaca Al-Quran sampai larut. Adzan dari aplikasi di ponselnya jadi satu-satunya suara yang membuatnya merasa tidak sendirian. Besok paginya masalah besar mulai muncul. Elena masuk kamar Nastya tanpa mengetuk, membawa secangkir teh. Ia melihat anaknya sudah bangun jam 4 pagi, salat subuh di lantai. Elena langsung meletakkan cangkir keras-keras, lalu duduk di ranjang dan menatap tajam. "Kamu kenapa pakai kain ini di kepala? Kamu ikut sekte apa di Turki? Atau kena cuci otak sama teroris?" tanyanya dengan suara tinggi. Nastya hanya menunduk. Menjawab pelan bahwa ia masuk Islam karena suka, bukan dipaksa. Elena langsung berdiri, menggeleng keras. Ia bilang Nastya sudah gila, sudah menghina keluarga, sudah menghina nenek moyang mereka yang ortodoks Kristen. Sergei masuk mendengar teriakan, tapi ia hanya diam di pintu, tidak membela siapa-siapa. 2 hari berikutnya rumah terasa seperti medan perang dingin. Elena terus mengomel setiap kali melihat Nastya salat atau membaca Al-Quran. Ia menyembunyikan sejadah Nastya, membuang buku-buku Islam yang Nastya beli online, bahkan mengancam akan membakar jilbabnya. Teman-teman lama Nastya yang tahu dari Instagram mulai mengirim pesan aneh. Ada yang mengejek, ada yang bilang kasihan, ada yang langsung unfollow. Nastya sempat down berat. Ia sering mengunci diri di kamar, menangis sendirian. Ia takut tidak kuat. Ia takut semua usahanya di Istanbul sia-sia. Tapi setiap kali adzan berkumandang dari ponselnya, ia langsung tenang lagi. Ia salat, ia baca Al-Quran, ia dengarkan murotal dari ustaz favoritnya. Aisyah mengirim voice note setiap hari, "Sabar ya, Nastya. Cobaan pertama mualaf memang paling berat. Kamu tidak sendiri." Nastya mulai mencari cara bertahan. Ia berhenti membalas pesan teman-teman lama yang menghina. Ia hapus semua akun media sosialnya, hanya menyisakan WhatsApp untuk keluarga dan Aisyah. Ia mulai mencari pekerjaan biasa, penerjemah bahasa Rusia Inggris online, tutor bahasa Inggris untuk anak-anak, apa saja yang tidak mengharuskan ia membuka aurat. Ia tidak mau kembali ke dunia modeling lagi.
1 bulan berlalu. Elena masih marah, tapi sudah tidak teriak-teriak lagi. Kadang ia diam-diam memperhatikan Nastya salat dari celah pintu. Sergei mulai bertanya pelan-pelan, "Kamu bahagia sekarang?" Nastya hanya mengangguk, dan Sergei mengangguk balik, lalu pergi. Nastya mulai mencari masjid kecil komunitas Muslim di Moskow. Ia temukan satu masjid Tatar di daerah selatan, jaraknya 1 jam naik metro. Ia pergi tiap Jumat, salat berjamaah dengan perempuan-perempuan lain yang ramah. Ada yang dari Tatar, ada dari Uzbekistan, ada juga mualaf Rusia seperti dia. Mereka saling peluk, saling beri makanan, saling beri semangat. Suatu malam, Elena masuk kamar Nastya dengan wajah pucat. Ia duduk di ranjang, memegang tangan anaknya. Ia bilang ia takut kehilangan Nastya. Ia bilang ia tidak mengerti agama baru ini, tapi ia lihat anaknya sekarang lebih tenang, tidak lagi pulang mabuk, tidak lagi menangis sendirian. Elena menangis. Nastya memeluk ibunya lama sekali. Mereka menangis berdua tanpa bicara. Sejak itu rumah mulai mencair. Elena masih belum suka jilbab, tapi ia berhenti membuang barang-barang Nastya. Sergei bahkan membelikan rak kecil untuk Al-Quran di kamar anaknya. Nastya mulai mengajak ibunya duduk bareng saat ia baca terjemahan Al-Quran. Awalnya Elena hanya diam, lama-lama ia mulai bertanya, "Itu artinya apa? Allah itu siapa sih?" Nastya tersenyum. Ia tahu perjalanan ibunya masih panjang, tapi ia senang bisa memulai dari rumah sendiri. 6 bulan kemudian, Nastya sudah punya rutinitas baru. Ia bangun subuh, salat, kerja online dari rumah, masak makanan halal, salat lagi, baca Al-Quran, tidur. Ia sudah tidak merindukan pesta, tidak merindukan sorot lampu studio, tidak merindukan wajah-wajah palsu. Ia hanya merindukan satu hal, suara adzan yang menggema di seluruh kota. Suatu malam musim dingin, salju turun sangat lebat. Listrik di rumah mati karena badai. Gelap gulita. Nastya menyalakan lilin kecil, lalu duduk di lantai kamarnya. Ia salat tahajud sendirian, sujud lama sekali. Di tengah sujud, ia menangis. Bukan karena sedih, bukan karena takut, tapi karena bahagia yang terlalu besar untuk ditahan. Ia sudah pulang, bukan ke rumah besar di Moskow, tapi ke hati yang selama ini kosong, sekarang penuh dengan nama Allah. Di luar jendela, salju terus turun menutupi segalanya dengan putih bersih. Di dalam kamar kecil itu, Nastya mengangkat tangan, berdoa pelan dengan air mata bahagia. "Ya Allah, ternyata Engkau yang selama ini aku cari." Dan di kejauhan, meskipun tidak ada masjid dekat rumahnya, aplikasi adzan di ponselnya tetap mengumandangkan panggilan subuh tepat waktu. Suara itu kecil, tapi cukup untuk mengisi seluruh ruangan, seluruh hati Nastya, dan seluruh hidupnya yang baru. Adzan yang dulu hanya suara asing di telinganya, kini menjadi panggilan pulang yang paling ia rindukan setiap hari.